Di titik apa lu ngerasa oh this is a sound business, we can really capitalize this into something bigger? Di titiknya sebetulnya pada saat dikasih acara off air dan berbayar. Oh ada duitnya nih gitu. Dan waktu itu sold out 2 kali. Orang-orang bergerak dan willing to pay. We kinda know kayak oh ini ada something nih gitu. Karena the toughest thing adalah. Jadi waktu itu MLI dibangun incidentally, bukan sesuatu yang di plan. Oh kita akan bikin ini nih gini. I think the first meeting, jadi the first meeting itu ada beberapa yang megang anonymous account Twitter itu nge-stempel orang. Sejarahnya nih Ari Kriting tuh ketemu. Jadinya komedian menurut lu harus dapat free pass dong semua di semua kondisi gitu. Free pass untuk ngomong apapun dan tidak dapat consequences gitu. I think if it's gini loh. Kalau lu bikin show dan lu bayar, ya lu mau datang denger gua dong. Iya. Menurut gua free passnya di situ. Betul. Tapi di luar show. Di luar show misalnya sosial media. Misalnya sosial media. Kan lu paling banyak kena masalah di sosial media kan soalnya kan. Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama saya Tirta. Gue Vincent. Gue itu ngapain sih gini nih? Enggak tahu. Gue minder gue. Ya, minder gue. Oh, iya. Podcast UMKM kayak gini. Iya, kedatangan Bapak Podcast Indonesia. Gokil. Oh iya. Bapak Podcast Indonesia. Dia enggak proud tau sama enggak. Lu enggak bangga? Enggak lah, itu dulu. It's an achievement, man. Ya, tapi menang lawan siapa? Menang WO aja kan maksudnya enggak ada. Menang karena no one is competing kan nanti. There's no contender ya. Iya, enggak ada contender. Adriano Colby is in the house. 3 dari 4 tamu terakhir itu komedian semua ya. Yang gratisan aja. Benar. Yang gratisan. Nah, banyak orang tahu dia sekarang komedian. Dia manage MLI juga. Congratulations for the new role ya. Terima kasih. CEO dia sekarang. Terima kasih. Itu gimana ceritanya? Enggak, itu resign aja. Based on merit ya. Switch role. Dia Switch mungkin role. agak switch role. Sebelumnya? Gue chief kreatifnya, dia di CEO-nya. Sekarang dibalik. Sekarang dua-duanya. Sekarang dibalik. Gue yang CEO-nya, dia chief kreatifnya. Dia ada masih manajemen. Pertimbangan politis apa pertimbangan kreatif atau? Pertimbangan politis apa pertimbangan kreatif? Kayaknya udah capek juga, kayak jengah juga, udah mulai kebanyakan dipikirin. Kita tuh masih harus ngejelasin Adriano Colby ini siapa gak sih? Yang gue tahu penyiar kan dulu kan, penyiar. And then waktu pertama gue kenal dia masih di Visinema. Nah itu juga menarik tuh role di Visinema tuh ya. Lu pegang apa tuh dulu? Dulu jadi Visinema punya anak perusahaan namanya Visinema Content. Gue nggak tahu masih ada nggak ya entitasnya. Tahun berapa nih? 2017. Jadi dia entitasnya ya JV lah. Jadi gue Ajeng Tata JV sama Visinema ngelahirin Visinema Content. Di situ gue jadi chief kreatif juga. Sampai akhirnya 2020 Juni gue terakhir. Abis itu gue full time MLI. Dia 2017, MLI 2018 jadi PT. Ya, itu kan sebenarnya berawal dari sebuah akun Instagram ya dulu ya, yang suka ngerosting kan. Iya, MLI, iya, anonymous account Twitter ya. Anonymous account Twitter di Instagram juga ada gitu ya. Pokoknya yang kerjanya ngucapin stempel orang. Betul, approve apa enggak, sampah atau enggak gitu ya. Oh iya, benar. Di titik apa lu ngerasa oh this is a sound business, we can really capitalize this into something bigger? Di titiknya sebetulnya pada saat dikasih acara off air dan berbayar. Oh ada duitnya nih gitu. Dan waktu itu sold out 2 kali. Orang-orang bergerak dan willing to pay. We kinda know kayak oh ini ada something nih gitu. Karena the toughest thing adalah untuk benar-benar ngegerakin orang, apalagi sampai dia keluar duit. Iya. So we know DNA this whatever DNA yang kita try present ini ternyata bisa ngegerakin orang. Apa yang bikin waktu itu orang-orang mau keluar duit menurut lo? Waktu pertama Coki Muslim. Oh enggak, waktu itu jadi banyak. Jadi kan kita ada beberapa hakim. Iya. Dan ada Rigen, ada apa. Jadi ada Viko, ada siapa, banyak banget. Nah, gua rasa waktu itu kayak kita menawarkan komedi yang nggak bisa lu cari dimanapun kecuali di sini. Dark joke, something, iya. Kan dulu kan kayak salah gitu satu, kan? Iya, salah satu itu. And then kebrutalan itu gitu dari roasting dan apa. Begitu kita bikin roasting live dan itu sold out, we know oh ini there's something. Jadi waktu itu MLI dibangun incidentally, bukan sesuatu yang di plan. Oh kita akan bikin ini nih gini. I think the first meeting, jadi the first meeting itu
ada beberapa yang megang anonymous account Twitter itu nge-stempel orang. Sejarahnya nih Ari Kriting tuh ketemu Patrick kayaknya mungkin lagi nge-direct apa, gue jaga lupa. Dia bilang kayaknya nih ada group of people nih yang mestinya bisa diwadahi. Tapi saya nggak ada yang ini aja, nggak ada yang nge-guide gitu. Karena kan sebenarnya kebanyakan role-nya semuanya mau di depan kamera kan, nggak ada yang behind gitu. Nah, Patrick punya background itu, and then community-nya jalan terus, growing, nge-follow gede. Nah, habis itu begitu mau dicoba ke off air, Patrick ngajak kayak Joshua ada dalam, kan dia itu Cowboy Junior ada Teguh Rizky, Kiki. Nah, pas mau dibikin acara roastingnya Joshua dan Kiki, mereka bilang kayak nggak, gue mau roasting kalau panelisnya itu Adri, baru ada gue terakhir di acara itu di Pongmi Senopati, udah nggak ada tempatnya. Pongmi Senopati. Jadi dari situ MLI lahir gitu. Nah dari situ. Gimana lu dan Patrick tiba-tiba bisa ambil di situ leading role gitu ya? Karena yang punya background kerja cuma 2 orang. Yang lain. Ini juga bukan kontes yang dimenangkan ya. Udah emang beginilah adanya gitu. Nah, Dri, kita balik ke era podcast awal minggu ya. Maksudnya gue kan tahu lo itu pertama kali ya, gue nonton We Are Not Alright ya. Yes. Itu dari mantan gebetan mantan gue sih. Dia bilang kayak ini ada penyiar nih gitu. Lucu, aku pengen denger. Kamu mau nggak temenin tuh? Dan itulah pertama kali gue bersentuhan dengan stand up comedy. Itu di Kemang ya kalau saya. Nah, sekarang udah jadi klinik diseleksia pelap. Dulu loh, enggak bener emang dulu kafenya udah jadi. Kok ketak? Kafe apa sih? Tris dulu. Iya kan? Which is salah satu owner itu adalah Angga. Jadi gua dan Visinema tuh terus ini. Iya. Oke. Pertanyaan gua dari stand up comedy yang masih statusnya hiburan underground ya maksudnya itu, dan melihat stand up comedy sekarang yang udah sangat komersial. How do you feel about it? Dulu kan kenapa gua ketinggalan gitu kan. Kenapa gua di on top kan. Dulu ya sebetulnya nggak pernah menyangka, kayak gua rasa bukan nggak pernah menyangka. Jadi kalau lu ngomongin komedi gitu ya, nggak ada yang pernah benar-benar kayak punya blueprint career path-nya tuh mau ngapain. Ya, jadi taunya seniman panggung, and then if lu dapat big break, lu dapat series di TV, atau lu dapat layar lebarnya, that's it gitu. Nah, kita nggak pernah tahu benar-benar ternyata ternyata lu bisa jadi writer juga, ternyata lu bisa jadi ini, kita bisa jadi comedy consultant, jadi director juga, apa yang kayak gitu ya tuh belum pernah ada gitu. Jadi dulu selalu perangnya perang talent aja gitu. Sekarang udah lebih diverse, udah lebih ngerti kayak professional role lah gitu. Tapi lu nggak bitter melihat stand up comedy yang sekarang menjadi sangat ngepop? Lu kan lu benci hal-hal pop. Sekarang gua mau jadi pop. Ya enggak, karena kan dulu mungkin karena muda juga ya gitu. Gua believe numbers, dalam artian pokoknya gue merasa industri hiburan itu adalah demokrasi yang sesungguhnya. Oh ya? Iya. Anything, maksudnya lo mau nyebut lagu oldies yang masih lo dengerin sampai sekarang, gue yakin pada masa dia launch dia hits. Nggak ada lagu yang nggak hits yang survive. Iya. Gue bisa tantang itu semua orang. So kalau lo mau reach that eternal, maksudnya karya lo kepegang terus, ya lo harus valid secara numbers. Gak ada lagu kayak ini dulu lagu underground mama nih, gak ada itu pasti kayak. Dan gue gara-gara ngomongin lagu ya, gue kan pernah nonton Wali ya, konser Wali ya. Ternyata sesuatu hal yang norak ya, ketika lu kasih cukup waktu, dia akan menjadi hal yang keren. Betul. Jadi kayak keren karena dia perlu lasted gitu. Kalau nggak ada yang dengerin, it won't last. Mau itu bentuknya norak kayak mau bentuk apa, yang norak lebih banyak kesempatannya daripada yang nggak laku. Karena gue denger lagu Wali kan dia bawa yang ya. Gue inget banget waktu itu keluar tuh kan lagu-lagu diangkot ya, lagu-lagu akar rumput. Tapi begitu dimainin di Indonesian Arena, semua joget tuh. Jadi perkaranya karena Indonesia Arena ya mungkin ya. Iya nggak tahu juga. Atau mungkin kayak orang-orang yang datang ke sana yang sebelumnya nggak mau
ngaku gitu. Iya. Masuk nih di gue gitu kan. Tapi nggak hanya ke Wali sih. Lu ingat Sheila on 7 nggak sih? Dulu Sheila on 7 itu kan pertama kali muncul dianggap band jelek. Iya, bukan Dewa, bukan Padi. Jamrut. Oh iya? Iya, dulu kayak lagu menye-menye itu. Menye-menye. Sheila on 7 masuk kampung gue udah keren soalnya. Sekarang statusnya legend. Iya. Nah, Oke, lu kan tadi sempat bilang di event pertama itu ada Ari Kriting, ada Regen, dan mungkin beberapa nama yang sekarang udah nggak di MLI gitu. Iya. Udah terjadi klasterisasi lah, ya kan? Ada konstelasinya, ada Big Three mungkin kita bisa bilang ya gitu. Siapa aja Big Three-nya? Ada HaHa, ada Komika, MLI, ya. Komika gitu ya. Nah, apa menurut lu yang membedakan karakteristik apa yang ngebedain seberapa nyaman orang untuk berada di A, B, dan C, and then apakah ada hubungannya sama the way masing-masing itu bekerja atau culture atau segala macam itu gimana? Karena kan ada perpindahannya, sering ada pindah-pindah ya. Gua rasa yang paling berbeda itu pasti HaHa, karena HaHa tuh gua rasa dia menyiapkannya banyak jadi off screen talent. Semuanya dia nggak tarung dia off screen. Jadi mungkin ada beberapa kayak misalnya Ge Pamungkas masih tour, apa Soleh juga masih tour, tapi mereka juga function as a director, sutradara. Dia tuh banyak ngisi personel film. Jadi sebagai sutradara, produser, dia berkembangnya banyak di situ. Jadi that sets apart. Mungkin yang paling purist adalah Comika. Comika itu bener-bener stand up for stand up. Stay true to the core. Stand up for stand up banget. Kalau MLI itu pertama mungkin dari namanya ya kita payungnya lucu, so lucunya tuh takes a lot of form, nggak cuma stand up. Terus ya udah anak-anaknya juga kontennya masih gitu, nge-push pakai konten apa dan ada event. Ya IP konten dan event gitu sih. Mungkin bedanya gitu. Oh, dia masing-masing punya spesialisasi sendiri gitu. Iya, gua rasa bedanya kayak gitu. Apa yang bikin MLI nggak stand up for stand up gitu? Duitnya. numbers. Karena akhirnya ya supply and demand aja, demand pekerjaan off air lah gue nyebutnya, off air stand up mau jadi MC mau apa, by study akhirnya mungkin satu talent itu mungkin 80 bahkan sampai 90% di luar stand up. Jadi off airnya itu cuma 20 sampai 10%. So nggak mungkin diarahkan orang untuk dia stay ada di situnya. Dia harus jadi function jadi bagai KOL juga. Terus dia kalau ngisi di konten dia harus bisa, dia harus ini gitu. Menurut gue sangat tough. Dia sangat kecil curugnya. Kayak audiens ini itu dia nyambung ke sini. Ini siapa yang siapa nih channel ini? Siapa pengusaha, siapa yang bakal kayak ada ilmunya. Lu kan ngomong tadi lu berusaha untuk diverse karena uangnya bukan hanya di stand up gitu kan. And then lu juga datang dari background marketer gitu ya. How do you actually try to connect antara what brand needs sama apa yang MLI punya gitu? Sebenarnya MLI itu challengingnya karena antara pengen jadi brand friendly atau mengutamakan lucu, itu yang harus sering sulit karena dijembatani. Karena gitu. konten-kontennya pinggir jurang gitu. Secara titling juga kan, maksudnya kayak lo nggak mungkin nama-nama titlingnya kan musuh masyarakat lah, pemuda tersesat apa gitu. Tapi gua rasa pada akhirnya seberapa besar community yang lu pegang. Pada saat community-nya lu tahu nih, misalnya lo YouTube lo 3 juta subscriber gitu, 2,5 juta, terus gue tahu kalau gue bikin OTT platform misalnya kayak Lucuflix gitu ya, ini susutnya 80-90% gitu misalnya, 80-90%. Tapi kalau I can guarantee nih orang ini bergerak dan bayar gitu. Gue rasa itu appeal-nya ke brand. Eventually brand butuh masses gitu ya. Eventually brand butuh orang-orang yang bergerak datang ke event. Dalam kasus ini event ya gitu. Butuh tahu orang-orang yang punya buying power karena dia mau marketing apa kalau misalnya nggak ada yang bisa beli juga. Jadi banyak kalau nggak ada yang bisa beli juga. Menurut lu brand di sisi mereka being super fleksibel tentang itu? Iya, dan akhirnya karena kita sering bawa nafasnya selalu ini, lama-lama brand juga tahu. Oh, gue tau lah kalau gue dengan Emily, this is what will I get gitu. This is what I get gitu. Anjing, industrinya ngalah men.
Iya, Lu kebayang gak sih? Iya, tapi industri juga sama Radit ngalah. Emang lu pikir gak ngalah? Iya, Ngalah kan dia. maksud gue akhirnya ada yang belok ke sana gitu loh, ya kan? Ya gue rasa ya, karena kan ya lu kan belajar marketing kan kayak apa Produk. geografis, demografis, psikografis, bla bla bla. Ya lu akan lama-lama ya kalau emang psikografisnya beririsan dengan berusaha yang kita kejar ya mau nggak mau gue akan begitu gitu. Anjir. Kok Gila anjir ya? sih? Iya maksud gue tidak pernah menyangka gitu. Oh. Maksud gue kalau misalnya nanti suatu saat ada konten kreator yang tiba-tiba meledak karena dia bikin apa ya konten nyembelih ayam gitu, nyembelih sapi gitu kan, and then brand dia bawa masa gitu. Tapi marketnya nggak sih ya masih kan konten creator ada yang kayak gitu, udah kayak gitu ya. Maksudnya sekontroversial itu. Oh iya. Yang di penjara di Myanmar itu loh. Yang di penjara di Myanmar. Lo nggak tahu? Nggak tahu. Ya, lo tahu. Nggak tahu sih gue. Apa? Ada konten creator yang menyelundup ke Myanmar. Iya. Sekarang di penjara 7 tahun. Oh iya, gue denger tapi gue gak tau karena kenapa. Iya, sekarang pemerintah lagi mengusahakan dia agar keluar. Dan sekarang katanya kalau diplomasi tidak berhasil akan menggerakkan TNI. Itu yang anaknya Ari Bakri bukan? Bukan. Oh beda ya, beda ya. Oke, sorry. Nabrak mesin apa? Konten kreatornya itu bermasalah. Yang kemarin dia Idola gue tuh go to jail. foto pakai foto-foto pakai tulang belulang manusia. Oh, iya mungkin gue pernah lihat. Nah itu tokoh yang sama sekarang di Myanmar karena dia mendukung gerakan separatis di sana. Ditangkap junta militer, Pak. Ini yang sulit lu bilang tadi ngomong brand. Gua di advertising agency dari tahun 2005. Iya. Gue dari tahun 2005. At that time itu mungkin udah the start the fall of conventional media. Belum jatuh banget tapi udah mulai. Gue masih ngalamin .com era lah. Jadi semua service agency kayak mau bikin website nggak apa gitu. Pakai banner kan? Iya, itu gue masih harus jelasin ke klien banner itu apa sih. Iya. 2005 gue lulus gue kerja. Nah dulu kan placementnya gampang gitu dan ya udah semua kayak corong aja. Ya udah TV gini, radio begini, apa namanya outdoor billboard placement begini orang-orangnya gitu. Dan udah kita punya limited knowledge of market tuh ya udah cuma begitu aja behaviornya dulu. Bahkan gue lupa ada teachingnya siapa Ogilvy atau lo harus bayangin target market lo dari morning dari jam 7 dia ngapain ngeliat apa. Nah dari semua touch point ini gimana bisa nggak kita serbu di sini gitu. Tapi hari ini kita nggak bisa mikir kayak gitu. Ya brandnya juga harus willing untuk kayak tadi shift tadi. Kalau misalnya wah si orang tadi yang ada tulang-tulang itu 20 juta gitu kan dia pasti kayak daripada si ini ya. Dia bener sih ngomongin hal yang sama tapi ya kayak tadi gue bilang misalnya dari free content ke paid content susutnya 90%. Tapi yang ini kalau udah kecil disusutin lagi berapa dia gitu. Berapa yang actually bakal bergerak bla 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 kayak gitu. Pernah dipecat 15 menit sebelum siaran. Gak dipecat ini orang-orang. Nggak kontraknya gak diperpanjang. 15 menit. Ya emang itu hari terakhir gue siaran. Tapi dikasih taunya 15 menit sebelum terakhir sebelum naik. Terus lu masih siaran gak? Siaran lah gue profesional. Kirain kayak fuck this shit. Enggak. Tapi itu yang bikin sebetulnya jadi udah berapa kali bikin acara komedi di underground itu terus gue siaran radio terus sempat ngerjain program TV bareng Visinema. Ini kontraknya nggak jadi barulah lahir si podcast itu. Podcast awal minggu. Iya podcast awal minggu. Jadi lahirnya karena kepepet. Nah, gue mumpung ke podcast awal minggu ya, Dri. Gue kan waktu pertama kali mendengar kata podcast itu adalah podcast awal minggu ya. Iya. Lu nonton ini gak sih The Big Short? Iya. Iya kan? Lu tuh kayak Michael J. Burry tuh. You see it coming, man. Podcast itu sebelum ada bahkan yang kayak di YouTube. Tapi dia nggak nge-short. Tapi dia nge doang. Nggak you didn't bet. Ya kan? Bahkan tapi mau di bet di siapa coba? Di lu sendiri lah. Maksudnya sebelum lu share Pak. Enggak lu mau naro investment di siapa? Maksudnya lu bikin podcast awal minggu tuh kayak Deddy Corbuzier Close the Door. Maksud gue. Iya. Pertanyaan gue adalah gimana lu bisa melihat pertama kali podcast nih akan menjadi sesuatu yang gede nih. Nggak bisa ngelihat. Oh itu juga bukan profesi waktu itu. Bukan. Gue jadi pokoknya gue cuma mikir ini 80 orang yang kemarin datang ke show gue, besok kalau gue bikin show gimana cara ngabarin ya. Nah cuma itulah gue berharap 80 orang ini balik. Gue nggak punya TV, gue nggak punya radio, kemana ya gitu. Ini kan kita ketemu apa tuh sama Aryo. Lalu gue ngeliatin Aryo,
kayak vlog mahal ya modalnya mahal gue ini. Terus gue ya kebetulan ngikutin podcast luar negeri lihat ini, terus gue lagi seneng nyari audiobook itu. Kayaknya bisa nih gini. Oke lah kita tes gitu ya. Gue pengen ngetes aja kan, zero cost of production ini gitu. Oh berarti gue overestimated ya. Gue kira lu udah Enggak. wow lu ngeliat Joe Rogan experience. Oh gue akan duplicate ini. Tapi Joe Rogan mungkin lihat gue. Ya tapi jadi gue lihat itu terus kayak ya 300 orang yang denger gak apa-apa, ini pasti lebih banyak daripada yang kemarin. Udah gue cuma segitu doang udah. Oke. Dan habis itu dijalanin terus. By the way itu 3 Agustus ini 10 years of podcast awal minggu. Oh wow, congrats. Ya. Udah berapa sekarang platformnya masih Di Noise ya? Sekarang Noise. Wih, gila. Di SoundCloud udah gak ada lagi ya? Udah Gak ada, gue bocor revenue gila loh. Kapan kayaknya ya? Iya. Nah, lu dari tahun belasan tahun lalu ya, lu memulai perjalanan lu sebagai orang kreatif ya kan. And then dalam bentuk yang macam-macam juga gitu. Lu jadi di corporate pernah, yang lu bilang tadi ya, announcer pernah. Sekarang meskipun di dunia komedi, lu juga megang role management gitu kan. Core strength lu yang bikin lu survive dari berbagai macam evolusi tahapan di hidup lu tuh apa sih? Lu gua tau lu pasti. Ini lu Batman aja. Benar. Ini benar. Gua Batman. Suka kan pertanyaan ini. No. Benar Batman. Karena yang menghasilkan itu Bruce Wayne yang jadi di corporate. Stand up tuh Batman. Ini ngabisin duit doang stand up tuh sebetulnya. Gak ada revenue juga. Wayne industrinya di belakang ya. Iya, Wayne Batman-nya. Jadi Bruce Wayne-nya ada buat nge-support Batman-nya. Batman ini gak ada returnnya. Yang ada bikin bahaya keluarga, kena tuntut apa nenek Batman yang bikin rusak. Oh, vigilantinya justru penuh resiko. Iya, gak ada revenue. Jadi lu ngerasa sebenarnya role lu di bagian manajemen itu lebih signifikan buat generate revenue sekarang? Iya. Oh ya? Ya by far. Gue gak percaya sama gak percaya lagi sama karir keselebritian ini. Lu membunuh banyak Jadi harapan. sebenarnya kalau nggak ada ML Dri. Ya, kerja korporat aja. Iya. Kalau gue nggak mau masuk artikel yang kayak pernah dengar Adrian Kalbi ini nasibnya sekarang. Jualan sendal itu. Gue cuma begitu gitu. Apa jualan sendal? Iya, emang apa? Ya gue menghindari tapi gue nggak mau ada di berita itu. Live shopping. Jadi ya kalau core strength nggak ada. Jadi gue a firm believer of ini pasti akan beda. Gue firm of believer kerja tuh apa yang lo bisa bukan apa yang lo mau. Oke. Ya. Iya. Karena yang bisa aja nanti lo bakal nggak bisa. So time is always ticking. Kayak gue nih sekarang, gue punya knowledge of marketing, bla bla bla. Berapa tahun gue bisa ngerjain marketing? Ntar abis itu kayak, ada platform baru nih, anjing gue udah gak ngerti. Udah gue gak bisa, that's it. Lu gak berusaha untuk keep up dengan? Ya gue berusaha, maksudnya gue terus berusaha, maksudnya. Tapi kan gue by the end of the day pasti akan jadi om-om so asik di klub itu yang kayak, ini masih keren kok. Lu udah ngomong itu tuh udah dari 5 tahun lalu dan it still didn't happen gitu. Oh ya nggak bagus, berarti tapi maksud gue, I know like di belakang gue kemarin. Ada di TikTok gue baru lewat kayak media ini anak-anak hipster UK sekarang gitu lagi ditanya what's a dead song katanya The Killers. Aduh kayak perasaan masih keren The Killers gitu. Linkin Park is a classic. Ntar gue kasih itu TikTok ya. Jadi so I know eventually even gue sebagai stand up comedian I know itu akan. Jadi gue orangnya selama gue masih bisa dan gue ngerti dan gue tahu bisa ini ya why not gitu. Why not? Bagian itu gue mau tanyain. Nah, lu gak tahu. Gue sih liatnya dari luar. Asetnya MLI paling besar kan content creatornya ya, komediannya gitu ya. Yang bener-bener aset generating income itu ya Coki, Muslim, elu dan teman-teman lainnya yang ada di sana gitu kan. Dependensinya tuh besar banget ke mereka. Lu ngerasa kayak gitu? Itu yang gue melihat dependensinya besar banget. How do you actually try to regenerate that asset supaya bisa long lasting? Itu it's always a challenge. Jadi kalau kita ngomongin misalnya IP gitu ya. Jadi sebetulnya aset paling berharganya adalah community-nya. Bukan talentnya? Ya talentnya attract the community. Tapi now gimana caranya community ini terus bergerak atau terus mau punya punya purchase bla 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 meskipun talentnya diganti. Jadi sama aja kayak misalnya Mickey Mouse waktu pertama kali digambar gitu.
kan dia nggak bisa harus rely sama artisnya terus. Nih Mickey Mouse-nya harus bisa jalan meskipun bukan dia yang gambar gitu. Mickey Mouse-nya harus bisa jalan meskipun voice actor-nya bukan dia. Justru itu dimana kekuatan IP itu dites menurut gue. Kalau dia linkage-nya sama artisnya itu besar banget, berarti it's not a good IP. It's the same kayak hari ini Ty Lalat udah bukan artisnya yang gambar. Ya. Tadi sih udah dikasih kayak. Tapi Ty Lalat dari awal juga nggak, artisnya tidak lebih karyanya emang udah langsung lebih besar dari artisnya kan sebenarnya Ty Lalat. Enggak dulu relasi sama artisnya menurut gua deket, cuma dia pegangnya. Sekarang udah tim. Oke. So gimana caranya itu bisa jalan terus? Sama aja kayak if you're talking about IP itu kan isinya story, karakter sama format. Jadi misalnya kayak Kamen Rider itu ada 2, dia karakternya sama formatnya. Lu berubah pakai sabuk dengan gaya-gaya itu formatnya dia. Talentnya dia replaceable. Dia every season diganti talentnya. Justru malah dia nggak mau rely sama talentnya. Suatu saat musuh masyarakat harus bisa dibawain selain sama Muslim gitu maksud lu? Iya, dan itu udah pernah terjadi. Jadi tadinya kan musuh masyarakat itu cuma Coki Muslim, terus Coki sekolah kan, terus Coki sekolah kan, ya. Dicoba sama Pras nggak bisa, dicoba sama Coki Anwar sama Dustin nggak bisa, baru ada gua, baru dia agak main, abis itu Coki pulang sekolah, baru akhirnya jadi bertiga. Tapi akan dicoba kayak Happy Broken Family waktu itu Gian sama Viko, Vikonya sekolah. Nah, abis itu Viko Gian sama gua. Banyak yang sekolah ya di Abis itu siapa ganti terus Gian sama gua baru jalan. Abis itu kontrak habis. Tapi gua mau revive lagi dengan new host. Justru menurut gua di situ dimana IP itu dites, either ya dia fly atau dia sync, udah gitu. Jadi kayak misalnya tadi lo talking about MLE gitu, kenapa orang itu misalnya si community DNA Anonymous Twitter itu DNA komedinya tuh harus bisa lo ekstrak. Dan ini harus bisa diinjek dimanapun kita take form gitu. Harapannya kalau injek ini DNA ini tetap ada ya, berarti yang kemarin penikmat itu masih terus ini gitu. Oke. Mumpung bahas sekolah tadi ya, biasanya kan Ri, kalau udah ada tokoh-tokoh atau artis-artis yang kena masalah dan sekolah kayak gitu, kan karirnya hancur ya. Iya. Kenapa MLE enggak? Kenapa MLE enggak? Karena kita positioningnya nggak pernah moralis dari awal, from day one. Dan itu banyak membantu kita. Banyak membantu kita. Jadi ya udah. Beda lagi sama posisi yang lain-lain ya maksudnya. Iya. Jadi orang menerima ini flaws-nya kita gitu. Jadi nggak dan brand juga nggak masalah ya. Biasanya kan kalau udah gitu brand akan menjauh dong. Enggak ya? Gua rasa akan tarik-tarikan antara kayak ya dia nggak sejalan sih tapi komunitasnya banyak lagi. Lagi-lagi Jadi akan gitu by the end of the day. Iya. Oh, oke. How hard it is to find new strong talent? Oh, very hard menurut gua, very hard. Bahkan dengan kompetisi sekarang itu. Ya kayak tadi nggak ada blueprint ya, maksudnya bener-bener unprecedented kan si komedi-komedi. Maksudnya kalau musik aja dari acara talent search aja kita tahu gimana kira-kira karirnya bergerak gitu. Dan even kayak misalnya alumni Indonesian Idol aja kan lu kayak cuma berapa yang bisa actually sustain a career gitu. Ya segitu menurut gua cutthroat banget sih, kayak banyak lu ngeliat yang berhasil, yang gagal tuh banyak banget gitu. Bahkan yang paling lucu tuh bukan yang paling numbersnya paling banyak ya. Lu setuju nggak itu? Yang paling lucu sebenarnya belum tentu numbersnya paling banyak. Ya gue sih udah keluar dari perdebatan itu. Kalau gue udah menyimpan kayak nggak. Ya kalau dia off air dan paling banyak jumlahnya, dia pemenangnya. That's it. Gue kalau mau nanya siapa paling bagus sih bisa sampai jam 3 subuh gitu. Juara pilihan penonton kan ada tetap. Iya, that's weird tuh. Menurut gue juara pemilihan penonton ada juara sebenarnya. Tapi numbersnya belum. Jadi dia nggak dipilih jadi sama juri. Iya, juri emang bawa penonton apa? Oh iya. Karena dia market yang bersuara ya. Iya, kalau itu milih presiden dari MPR lagi. Speaking of presiden, gak. Jadi sekarang kalau lu ngelihat kompetisi stand up, lu akan melihat nih orang akan gua ajak ke ML ini atau enggak? Atau gimana lu talent search? Enggak, ada kayak yang baru lulus kemarin Aldo sekarang di MLI. Aldo Suci 11 ya kalau nggak salah. Oh berarti lu akan actively looking. Actively looking. Oh ini kayaknya punya MLI DNA nih. Sebelum dia tarik mahaha, gue tarik dulu deh gitu. Enggak. Kayaknya. Tapi kalau
I don't know kalau HA tuh actively mencari, kayaknya HA jarang ya. Kebanyakan duit ya. Oh, gue nggak tahu kalau duit itu pertanyaannya. Kalau lihat kemarin box office kemarin sih kayaknya. Nah, Panji bintang tamu kita kemarin tuh sempat bilang bahwa ketika dia diminta di salah satu podcast untuk nyebutin 3 komik terlucu menurut dia, Adri ini adalah salah satu yang dalam top 3-nya Panji. Ya, gak bantu apa-apa tapi. Panji masuk top 3 lu gak? Panji masuk top 3 gue. Oh iya? Iya, karena numbersnya valid. Oh, enggak, kita harus keluarin dia dari numbers. Gue pengen lu jujur. Dia sangat pragmatis sih. Enggak bisa. Jadi gini, sama kayak tadi lu bilang, apa tadi lu bilang, gue gak suka komedi mainstream misalnya. Iya. Tapi lu tanya balik ke gua gitu, kayak kenapa sih lu masih podcast, kenapa lu masih ngejalanin semua ini? Gue jawabannya kalau gua mati hari ini, audiens gue cuma segitu, gue tuh nggak rela jawabannya. So jadi balik ke sana. Numbersnya bisa stretch dengan cara gua, ya itu pertanyaannya gitu. Yeah. Tapi nggak bisa men, lu nggak bisa disukain 30 orang dan lu ngerasa lu yang paling baik, nggak bisa. Tapi jadinya mechanical banget gitu. Jadi penonton ya udah siapa favorit komedi, kalau semua orang ditanya jadinya siapa komedian terbaik kalian, ya udah nggak usah lihat numbers aja gitu semuanya. Lah memang emang film nggak diukur dengan itu. Iya. Tapi kan ada gini, film favorit lu apa Dri? Iya, gitu loh. Pasti yang main Titanic gitu karena secara numbers. Enggak. Kalau lu tanya, kan dia tadi nanya Panji top 3 gua nggak? Top 3 gua karena dia acuan gua untuk gua kalahin. Iya, gimana sih? Gimana dia nge-monetize audiensnya gitu. Iya, Dua kalau lagi favorit gua beda lagi. Oh iya kan? Lu nanya apa? Lu nanya apa? Top 3 deh, dua lagi siapa? Dua lagi yang secara numbers menurut lo oke. Ya Radit dan terus Coki. Radit dan terus Coki. Radit nomor 1 mungkin. Oh, iya. Karena loyalty gini. Ini sama kayak Selo on Seven menurut gua, Radit itu. Karena Radit itu dan Selo on Seven juga, dia survive berapa medium marketing coba? Oke. Lu iya. Si Selo on Seven tuh dari kaset, CD, MP3, ringback-tone, semua ini sampai apa namanya sekarang namanya stream media apa namanya? Ya. Singkatannya apa sih? Spotify. Orang-orang ya gue tahu namanya Spotify tapi berapa kali stream? Platform streaming service ya. Ya. SPT apa lah itu. Dia masih ada dan itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang. Radit juga gitu. Lu dari blogspot, dari lagu, dari buku, Twitter, dari Twitter, film, nggak gampang. Itu nggak gampang. Susah setengah mati. Emily itu dari YouTube. Ini sekarang transisi ke TikTok aja nih. Wah gila, gimana nih caranya? Justru itu validity-nya tuh di situ. Jadi medium marketingnya berubah, lu masih valid dimanapun. Nah itu interesting menurut gue. Tapi gue bisa coba untuk challenge itu ya. Kayak musik itu the way dia transcend itu beda sama komedi. Gitu. Betul, sepakat. Musik lu denger tiap hari, lu masih bisa enjoy itu sampai hari ke-1000. Betul, gitu. sepakat. Komedi, betul. Makanya lebih susah gitu. Lebih susah jauh. Makanya gue nggak mungkin. Menurut gue kalau tanya lah sama si Lawn Seven. No, tapi maksud gue dalam artian gini, audiensnya Radit willing untuk take another step, belajar medium baru demi masih ketemu Radit. Dan itu amazing menurut gue. Itu nggak gampang itu. Dan Radit punya kemampuan untuk SoundCloud nih, podcast Sound Minggu 10 tahun nih. Gue pengen tahu pendengarnya berapa yang masih ada denger yang sekarang. Udah nggak ada pasti. Lu aja udah nggak denger kan? Lu cuma udah kenal jadi temen aja udah gitu. Tapi emang Radit bisa mengembangkan audiensnya juga ya. Maksudnya dari dulu yang udah kan audiens orang mau bilang kan mau bilang Radit apa ini. Enggak bro, itu kalau dilakuin susah banget. Sama kayak Salon Seven. Dewa, gue inget ada klip ini nggak ada hubungan. Tapi gini, intinya gini, si Ahmad Dhani pernah ngomentarin Al kalau nggak salah dia. Yeah. Kalian tuh kok betah ya dengerin pakai speaker Bluetooth gitu. Itu kan filenya dikompres gitu. Gue dia nggak bisa. Ya berarti itu menandakan dia itu musik waktu zaman CD. Dan itu it's a different way of thinking and marketing lagi. Lu nge-produce musik yang enak didengerin di Bluetooth speaker lo dengan orang yang biasa dengan hi-fi stereo, beda banget. Tapi ntar kayak, dan lu nggak mungkin mau produksi dengan cara lama terus gitu. Tapi kan orang lama pasti musik harus bisa denger frekuensi dari ini. Ya ada siapa yang denger, nggak ada yang denger gitu loh. Itu yang bikin orang kadang-kadang juga jadi tenggelam sendiri. Iya. Nah, gue mungkin mau tanya pertanyaan yang agak pribadi ya. Ini udah menit berapa sih? 30. Oke, masih lama. Agak pertanyaan agak pribadi dan mungkin agak panjang jawabannya.
kapan bisa dibedain seorang komedian itu menyampaikan opini sebagai seorang komedian dan menyampaikan opini sebagai seorang pribadi. Kayak misalnya contohnya gini ya. Lu kalau misalnya ada di stage, lu bebas ngomong apa aja, gitu kan. Dan kalau ada orang marah bilang kan gue bercanda. Ini kerjaan gue. Tapi gimana kalau udah di luar stage? Sebetulnya itu balik ke masing-masing sih. Gue sih sebetulnya udah hampir nggak ada opini pribadi di publik. Oh ya? Iya. I only say it if it's funny. Even doing this context gitu ya. Gue dari tadi mikir kayak gue di mana bisa bikin itu. Bikin gue ketawa as a person atau kayak misalnya ya tapi misalnya business owner misalnya gitu ya, itu role gue yang kelihatan di publik ya, gue mulai ada lah yang kayak gitu. Tapi even itu ya gue nggak pengen terlalu sok tahu ya, karena kan menjabat belum lama. Sorry ya, itu adalah alasan yang lu gunakan untuk bisa protect lu dari segala bash yang datang ketika orang nggak setuju sama opini lu nggak? Iya benar. Iya. Salah satunya. Gimana ya? Karena gue gini, di hari dimana kita banyak mengkritisi orang karena kompetensinya, ya lu jangan participate in that pool juga dong. Kalau lu gak ada kompetensinya jangan ngomong gitu. Iya, kalau gue ya merasa gitu ya. Semua orang kan nih kayak mau jadi direktur apa, tahu apa. Jadinya terus masa gue tiba-tiba jadi orang kayak gue paling ngerti tuh, itu kan nggak mungkin. Jadinya komedian menurut lu harus dapat free pass dong semua di semua kondisi gitu. Free pass untuk ngomong apapun dan tidak dapat consequences gitu. I think if it's gini loh. Kalau lu bikin show dan lu bayar, ya lu mau datang denger gue dong. Iya. Menurut gue free passnya di situ. Betul. Tapi di luar show. Di luar show misalnya sosial media. Misalnya sosial media. Kan lu paling banyak kena masalah di sosial media kan soalnya kan. Iya. Ya, tapi menurut gua ya kena base aja sih menurut gua. Gini, kalau gua sekarang ngomong itu it's always I only say things if it's funny. Kalau tiba-tiba gua kena base ya berarti joke gua gagal, udah segitu aja. Doesn't mean that I agree. Sometimes I say things that belum tentu my personal opinion juga gitu, tapi gua tahu kayak lucu nih ngomong gini gitu. Oke, gua ambil contoh satu statement lu yang ternyata lebih berani ngelawan pemerintah daripada ngelawan orang tua sendiri. Lucu gak? Lucu. Lucu ya. Lucu. Berapa persen dalam kalimat itu yang berupa kebenaran gitu, yang berupa kebenaran, dan berapa persen yang komedinya gitu? I don't hate gay people. Oke. Ya sih, itu udah beda. Maksudnya gue biasa aja gitu. Tapi to combine those two worlds kayak sama pemerintahan dan orang tua, menurut gue I think it's funny gitu. Oke, contoh nomor 2. Ini kayaknya yang di TikTok apa di Twitter gue lupa juga. Yang momen Lebaran. Ya. Apa bunyinya Dri? Ketemu orang-orang yang nggak bisa nafkahin keluarga tapi bisa ngatur negara. Itu kan pasti dari personal experience kan? Oke, iya kan? Iya. Itu artinya lu jujur dong. Waktu lu itu bukan. Kalau kejujurannya anjing, gua ngapain sih masih harus salim dia, itu jujur ya. Gua ngapain sih harus ketemu orang-orang ini gitu, itu kejujuran. Tapi itu kan masa gue ngomong gitu kan? It's about the way lu delivernya ya. Iya dong. Jadi ini ada gini. I think dunia kalau kenyataan tanpa craft itu menurut gue grim, very grim. Sama kayak misalnya joke gue, kenapa cuma mobil murah yang pakai stiker Happy Family? Iya kan? Lo bilang personal experience kan? Itu pasti selalu ada yang ngetek gue bilang ketemu misalnya ini Alphard pakai Happy Family stiker gitu kan. Ya masa gue harus kayak 5 dari 7 mobil gitu ya sih. Nah itu kan itu kan satu kan generalization, satu facts. Gue nggak deliver facts. There's no research behind di belakang jokes gue gitu. Menurut gue pakai research malah lebih susah, lebih lucu. Ya kayak tadi, kenapa cuma ada di mobil murah? Ya gue general, gue nggak mungkin kayak dari 100.000 mobil yang saya gimana joknya gitu. So there's always realita yang di exaggerate atau realita yang di ini gitu-gitu loh. Based on reality boleh-boleh aja. Ya filosofi lu soal dunia tanpa craft itu grim, kejam men. Gue ngerasa itu juga representasi dari lu gitu ya, bahwa lu kalau enggak lu bungkus eksterior lu dengan jadi komedi itu. No, lu ngomong gitu karena lu temen gue. Lu tanya di mana bisa bedain gue yang asli apa ini. Pada saat ini kalau kamera mati itu tiba-tiba Sen lu tuh mau ngapain lagi? Nah itu gue jadi temennya Vincent. Oke.
Itu gua gak pernah ngomong di sosial media. Ngapain sih orang-orang umur 30 ini gak, ya itu gua gak pernah ngomong gitu. Iya, sorry Itu gua bedanya, kelepasan ya. gua kalau. Oke, Gua straight shooter kalau jadi teman ya. Oke. How do you see? Lu kan profesi soal podcast ya. Lu ngelihat 10 tahun ke depan industri komedinya jadi kayak apa? Siapa yang menang, siapa yang kalah? Gini, yang susah adalah nggak ada kestabilan media yang sustain cukup lama. Jadi upgrade teknologi itu terlalu cepat untuk kita. Jadi gini, misalnya musik deh, banyak orang musik makin sampah ini gitu kan. Kenapa musik dulu misalnya tiba-tiba bisa misalnya dibilang secara kualitas makin bagus? Karena medium marketingnya itu sustain. Jadi misalnya gini, Starway to Heaven Led Zeppelin. Itu karena ada radio apa Led Zeppelin ya? Radio. Iya. Mereka bisa bikin solo gitar 7 menit itu gara-gara mediumnya radio. Kalau dia hadir di bentuk Spotify dia nggak bisa bikin lagu kayak gitu. Karena ngikutin market pasti. Iya, karena behavior marketnya lalu apa nih lagu nggak ada puncak-puncaknya udah skip pasti. Iya. John Mayer is the perfect example menurut gue. Perubahan dia pada saat, jadi gue nggak tahu art inspire the medium apa medium di inspire the art. Jadi kalau lu tanya gimana profesinya, dan apalagi sekarang algoritmanya berubah, ntar ada apa lagi nih, jadi bener-bener nggak kelihatan. Gue sering ngumpulin nih kayak Dewa, ku terima suratmu, itu pasti telepon belum ada yang banyak masang. Ya beneran, I just call to say I love you tuh lagi rame-rame orang pasang telepon. Terus kayak what's my ETA itu pasti udah Google Maps. You can see orang tuh pick point yang if you truly sensitive about it dia akan berubah. Iya. Dan itu diproduce nggak akan the way waktu telepon masih different behavior. Jadi kalau yang sulit sekarang tuh karena this whole thing kayak ntar kalau tiba-tiba mediumnya ini ya siapa yang mau nyari podcast gua karena itu yang susah menurut gua. Kayak misalnya ini podcast, do you think emang podcast itu is a thing? Podcast is not, bukan a thing. Podcast tuh karena audio dan visual itu makin murah. Jadi sama kayak masih ada tuh orang-orang podcast yang so idealis bilang enggak, podcast tuh audio only. Cuy, dulu radio tuh audio only karena infrastrukturnya beda sama TV. Once nggak ada halangan infrastruktur teknologinya, ya kenapa kita harus pilih audio sama visual gitu? Kenapa harus menolak itu ya? Iya sama, lu kayak misalnya hari ini animasi will get the biggest hit menurut gua dengan ada AI gini. You think there's such thing as an animation? Nggak ada. Dulu animation itu ada karena kita mau bikin real life action ini nggak akan mungkin. Makanya animasi itu hadir. Begitu animasi itu dia hadir, ada teknologi 3D. Ya ini mulai dia mungkin nggak punah, tapi pasti saya mengecil. Mungkin jadi artisan aja, mungkin jadi sesuatu yang idealistik, mungkin yang apa. Tapi market mainstream akan bergerak ke the new teknologi yang cheaper to produce. Ntar dengan AI ini menurut gua kayaknya semua akan real life action ya gitu. Sama kayak Jurassic Park itu tuh animatronic, begitu dia jadi CGI itu kan semua orang kayak ya apa susahnya bikin. Lu kan tuh di-appreciate karena susahnya. Iya. So the medium sama lu lihat profesinya tuh bener-bener gak kelihatan apalagi hari ini. Tapi gue kok tidak setakut itu ya, karena yang lu bilang tadi gitu ya, orang akan appreciate kalau misalnya mereka tahu di belakangnya ada orang put a lot of effort di situ gitu kan. Dan AI produce art or visual or apa itu kan orang tahu. Mungkin effortnya nggak sebesar kalau misalnya lu kerjain analog manual segala macam gitu ya. Itu kan kita yang tahu dunia sebelumnya. Ntar kalau yang tahu lahir cuma tahu itu juga yang gue takutin ya. Ya bisa. Mungkin buat gen alpha mereka nggak matters lu susah atau nggak di belakang gitu maksudnya. Yang penting kan mereka outputnya apa gitu. Sama ya kayak Sesame Street hari ini gitu. Sesame Street hari ini is a 2D animation, nggak ada lagi yang pakai puppet itu. Udah mati, udah ditutup. Oh iya. Baru tahu gua. Kos mahal. Karena manpower mahal ya. Iya. Dia akan nge-shake. Jadi kayak podcaster karena ada audio, ntar begitu berikut ada media apa ya. Gila, gue jadi pragmatis banget ada Adri. Jadi gue ngeliat sekarang. Iya, makanya kan gue bilang. Gue gak excited nih, takut. Dri, di TikTok gue ada satu FYP lu yang muncul terus. Itu adalah statement lu yang bilang bahwa
opini yang lo keluarkan pada saat itu bisa aja berubah ya kan? Iya. Kalau karena apa yang keluar saat itu adalah cerminan dari pengetahuan gue saat itu. Iya. Ketika gue bisa mengkonfirmasi atau menerima informasi baru, opini gue bisa berubah. Ya kan? Itu adalah menurut gue salah satu yang wah anjir, banyak orang yang nggak mikir kayak gitu. Karena kan makanya orang suka menggali tweet-tweet lama kan. Wah, this is you gitu. Is this you gitu. Nah, sekarang gue udah ngumpulin beberapa hal yang sempat lu suarakan. Gue pengen nanya, Apa ini masih valid atau tidak? masih valid atau enggak? Menarik. Iya. Yang pertama ketika lu bilang pria jangan bawa pouch. Masih ingat nggak? Masih valid. Sampai sekarang masih valid. Kenapa? Gue gak tau ya, aneh aja gak sih pakai pouch. Dia nggak pernah pakai apa-apa. Lu gak pernah pakai pouch? Pouch? Iya, pouch yang Main bawa pouch main gitu, pouch yang satu yang isinya charger. Aduh. Mending saku lu penuh men. Ya sih. Gue pernah soalnya. Yang kedua tentang pernikahan. Ya. Berubah? Ya berubah lah jauh kan udah. Gitu. Cari itu sendiri. Terus ada satu lagi yang terakhir ini yang pernah menjadi beat lo mungkin relate sama keuangan juga ya, bahwa statement orang pajak itu adalah statement paling goblok. Iya. Iya. Yang bukan. Lu tuh. Coba di refresh. Dia gue mengkritisi tagline jujur adalah langkah awal berantas korupsi. Jujur adalah Jadi awal itu ini lo ngomongin pajak ya. Iya. Lapor apa? Bayar pajaknya. Bayar pajak awasi penggunaannya. Kenapa jadi saya yang bayar saya ngawasin gitu. Iya. Masih berlaku. Masih berlaku. Kalau yang tadi statement tadi apa yang? Ada jujur, itu juga gue punya band jujur adalah langkah awal berantas korupsi. Enggak, gue gak setuju. Emang koruptor pernah ada videonya kayak dulu saya tuh pacaran backstreet dilarang ibu saya. Makanya tuanya saya korupsi. Enggak, saya yang korupsi emang gak ada hubungannya. Menurut gue sih langkah awal berantas korupsi adalah nangkap koruptor ya. Maksudnya itu doang. Iya. Tapi lu tangkap gak koruptor hal gitu. Pertanyaan kalau dari gue nih terakhir nih. Menurut ngomong-ngomong koruptor, menurut lu apakah jika dihadapkan di depan matanya, ya, semua orang bisa melawan temptation atas korupsi itu? Ini yang kemarin gua ngomong di kemarin semua banyak yang hate comment. Jadi gue bilang idealisme tuh dites kalau lu punya 3. Satu, tawarannya ada nggak depan mata lo? Beneran tawarannya ada nggak? Dulu lihat nggak di depan duitnya? Kalau lu bilang idealis tapi nggak pernah lihat duitnya, itu lu namanya nggak pernah ditawarin. It's a two different thing. Kedua, lu punya keluarga nggak? Ketiga, lu punya orang yang makan dari lu nggak? Lu lewatin 3 hal ini dan jawabannya masih sama, lu baru idealis. Tapi kalau enggak, misalnya kayak gue nggak akan ngedukung ini, bla bla. Ya lu seorang freelance, lu nggak mikirin siapa, terang aja lu bisa begitu gitu menurut gue. Itu menurut gue. Tapi kayak lu nggak ada keluarga yang makan dari lu, terang aja gitu. Ya apalagi yang nganggur, gue malas banget dengerin omongan lu. Ya balik lagi si keluarga gue yang ada yang tadi itu ketemu muka-muka yang nggak bisa nafkain keluarga tapi bisa ngatur negara. Ya, males gue dengerin orang-orang itu gitu. Pertanyaan lo jadi ya gimana lu pernah nggak ngadepin ini baru lu bisa. Jadi apapun statement mereka kalau mereka belum menghadapi itu secara langsung it becomes invalid. Iya dong. Nggak pernah dites, maksudnya nggak pernah dites kevalitannya. Kita kan pernah lihat kayak katakan tidak pada korupsi. Iya. Berapa orang itu yang ketangkap korupsi? Berapa orang itu kena semua itu? Iya, yang iklan itu ya. Iya, itu kan pasti bikinnya belum pernah ditawarin kan waktu itu kan. Kita ke reaction yuk. Ini apa yang Buzzer. Nah, pernah jadi buzzer di beberapa podcast. Lu publicly stated kalau lu part of campaign timnya. Iya. Menurut gue gak apa-apa. Menurut gue itu pekerjaan. Iya pekerjaan. Lu tahu? Gue selalu bilang. Lu tahu kan? Lu tahu lagu Krisya yang ku cinta dia. Lu tahu gak ada versi ku cinta Golkar hati. Ada? Gak tahu kan lo? Ya kalau Krisya aja boleh, masa yang lain gak boleh. Dia lebih parah loh dari itu. Orangnya udah meninggal nggak bisa ngelawan. Tapi it's a job. Ini balik lagi kayak lu jangan cari kebenaran. Lu jangan jadi kebenaran entertainer. Lu yang salah gitu. Gue mau membalikan itu. Jadi jangan entertainer pada fitrahnya. Gue mau membalikan. Jadi jangan jadikan entertainer sebagai moral kompas lu. Ya. Berarti harusnya orang juga jangan take too seriously apa yang dibilang sama buzzer gitu ya. Iya. Sama aja kayak nggak ada bedanya lu. Menurut gua buzzer sama lu jual kecap gak ada bedanya sih. Lu masih bilang kecap nomor 1 kan maksudnya. Cuman lu di rumah belum tentu pakai kecap itu kan? Iya, kecapnya pakai bikin. Tapi gua tanya lu kalau bisa lu dibilang lu jadi
pemain iklan buat masarin kecap. Siap. Lu di rumah kecap yang sama gak? Belum tentu. Exactly my point. Oke. Exactly my point. Kecap. Ya. Ya. Ini apa nih? Ini reaction Ri. Jadi ada part di mana kita nunjukin sesuatu dan lu react. Blind box timnas Indonesia, namanya Rizky Ridho, pakai baju warna merah ini, tapi mukanya kenapa mirip Gibran? Coba. ya maksudnya lucu aja Now sih. that you are out of contract, Iya. lu pernah giving honest opinion lu tentang beliau nggak? Nggak pernah gua. Nggak pernah. Oh ya oke. Iya makanya gua kayak nggak pernah advertise my Kalau honest masih opinion. under NDA bling, Dri. Gua Ini apa? Ayo lucu banget. Wah, Emang iya dia? kenapa dia lay itu dia emang mohon gitu? Emang dia itu? Ini apa? Nah, temukan gaji guru 400.000 sebulan. How can you live? Ya. Emang ada nih? Bagus. Bagus Tempo mau bikin yang begini. Gue kira Tempo bawahannya tapi Prabowo diam saja. Gue kira dia gitu. Tapi Iya. Nah, lama di media menurut gue emang pikir Tempo menjamin kebenaran. Enggak menurut juga. gua. Iya exactly. Itu dia lama punya DNA seperti itu. Dia tahu ada market yang react seperti itu. Kalau market yang nggak bisa sustain bisnisnya, gue yakin juga dia ganti. Kayaknya Tempo Pop kali ya gitu. Gue yakin. Tempo Perjuangan. Iya percaya gue. Nggak sekarang kan udah perjuangan. Oh, iya, Nggak, iya. maksudnya yang dia beritakan terus menerus, terus tiba-tiba marketnya mengecil dan nggak mampu mensupport bisnis ya. Ya kalau gue switch Tempo Pop. Oh, Gue switch. Iya. Karena gue akan pilih switch daripada gue mecat karyawan gue. Betul. make sense. Tapi Dri, ada nggak orang-orang yang setiap ada sekarang kan lu dulu part of tim campaign-nya 02 ya, dengan melihat banyaknya yang terjadi dengan pemerintahan sekarang, ada nggak orang-orang yang menuntut lu gimana pendapat lu, tanggung jawab lu gini ke lu? Ke gua? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, belum ada. Tanggung jawabnya dia udah beres, udah deliver. Nggak, orang-orang kayak lihat nih the damage ya bintang. Iya. Kayaknya pilihan yang lain juga. Kan dia cuma satu orang. Pilihan yang lain juga nggak lebih. Oh iya. Iya. Itu di. Oh ini nih. Gue justru paling malu lu lihat gini. Oh ini yang tadi. Ini yang tadi udah skip. Justru gue paling malu sama diri gue yang ini. Kenapa? Why? Karena ini gue lagi so pinter. Oh, ini Gua, adalah I truly despise gue kalau ini anjing. Ini gua- LPLK ini ya. Adri Oh, LPLK. Smart S gitu. Iya, gue win smart Iya. S. Jadi inilah poin yang dimana bit tadi layar. Apa yang lo omongin pada saat itu hanya mencerminkan pengetahuan lo saat itu gitu. Iya paling enggak kalau poinnya mungkin masih valid tapi the way I deliver it atau ekspektasi gue pengen dicap seperti apa oleh orang lain itu Jadi versi bikin gua Adrian itu udah hilang. geli. Iya kayak gue lebih silly aja gitu. Now you just don't care. Mungkin ya. Enggak, dulu kan dia bitter kan? Iya dulu Iya, bitter. iya. Ya gue Maksud pengen gua dia kelihatan. nggak pengen Nggak, gue kelihatan dulu sekarang. gini, gue bisa bikin beat kayak gitu karena subconsciously di otak gue kayak gue pengen dilihat orang pinter deh. Iya. Sekarang gue udah gak punya itu. Oh, jadi dulu pengen terlihat cerminannya. Oh, ini adalah Kalau lu persona pengen lihat yang ingin- pinter, lu cari yang lain aja nggak apa-apa. Oh, siapa sekarang stand up comedy pinter? Ya. Ya, oke. Oke. Ini apa? Slang. Baru tahu kan? Ini AI. Apa beneran? Enggak. Nah, ini Oke. tentang hal ini ya. Ya slang kan juga ada polisi baik, bla 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 whatever. Iya. Tapi kalau lu ditanya dari hati lu yang paling dalam ya, maksudnya karir siapa yang mungkin setelah kita lewat mediumnya berubah, orang-orangnya udah mati dan masih diterima orang, masih besar kemungkinannya itu karyanya Slang lu menurut gua. Iya. Karena jadi emang lu terlepas daripada ya mungkin ada tembakan yang jelek, ada tembakan yang bagus, tapi gua rasa lu sebagai kalau misalnya kita mau tarik konteksnya ke IP maker, lu harus coba sih semua hal di ini dan dilihat di mana lu survive dan di titik
paling ujungnya nanti setelah semuanya nggak ada dan lu dikenal sebagai apa, ya itu hasilnya. Gua ragu Slank itu akan diingat yang pernah duet sama Jokowi. Ragu gue. Jadi akan lebih diingat karya-karya kayak tadi. Generasi Sebelumnya, iya. Menurut gue dia akan dan ternyata percobaan yang kesalahannya dia juga kayaknya nggak akan menodai 100% yang ini. Ya, maksudnya Jordan hari ini ngeluarin Crocs, bro. Maksudnya what are we talking about, man? Gitu. Dia akan coba, gitu. Dia akan coba. Dan Jordan nggak akan stay kayak enggak kita nih sepatu yang true banget buat basket, bla bla. Enggak. Dia keluarin kids lainnya juga. Dia keluarin Crocs-nya juga. Ada lo bisa cari gitu. Dia punya line yang buat spesifik basketnya di Jordan brand, tapi dia akan coba. And that's how Empire lasted menurut gue. Bukan Empire yang ini, tapi tapi lu harus coba. Misalnya lu Big Alpha, how this Big Alpha nih punya IP yang keluar, dia harus take another form, dia harus coba di tempat lain. Kalau nggak harus coba. Oke. Iya. Boleh lu nomor yang kemarin lu ngontak lu boleh kasih ke kita nggak? Coba tahu deh. Nomor apa sih? Anyway, Adri thank you banget. Thank you banget, Adri. Kedatangannya ke sini. Nah, mungkin lu punya sesuatu yang mau disampaikan Ini tanya apa sih? Ke audiens kita yang nggak seberapa ini. Selasa ini. Iya, kami sedang melakukan tour Musuh Masyarakat. Yes. Week Selasa ya. Selasa berarti abis itu kayak ada Jawa Tengah, Semarang, Solo, abis itu Jakarta pada saat ditayang ya. Nice. Kita lagi berharap untuk menambah kota tempat-tempat lain. Oh, tiket udah habis? Yang kota yang ada udah hampir habis. Nice. Kita lagi ada wahana. Nah ini lu ngomongin IP. Tadinya ini cuma acara konten di Lucuflix, namanya Bahaya Menganggur, di mana ada orang-orang kebanyakan nganggur mencoba hal-hal iseng. Iya. Hal-hal iseng itu, dan setelah 2 tahun Lucuflix ada, dia selalu ada di top 5. Dia tidak pernah tergeser. So dari kita mulai coba, kita punya kayak festival namanya Lucu Fest, dan di mana ada orang-orang stand up perform dan segala macam. Kita punya kayak wahana-wahana kecil. Nah, Bahaya Menganggurnya itu berubah jadi kayak stress room gitu. Di festival kita. Now dari festival ini kita coba stretch jadi stand alone outlet di Epicentrum Mall di lantai 2. So lu bisa kesana bawa duit 80.000, lu bisa ngancurin barang banyak, lu bisa bawa foto mantan lu, foto bos lu yang lu sebel untuk menjadi stress di itu anger room. Gila ya, mereka jago banget tuh mereka jualannya. Epicentrum ya di Kuningan. Jago banget. Oke. Thank you Adri. Thank you Adri atas kedatangannya. Main-main ke channelnya. Lu kalau kayak ini jualan channel MLI apa channel lu sendiri? Enggak, MLI lah. Channel gue waktu terakhir kayaknya pas MLI udah berdiri, podcast awal minggunya tuh jadi udah. Oke, jadi yang audiens ini main ke Instagramnya MLI. Kita ngapain kita promo ya? Makanya kita lebih kecil ya. Makanya. Oke, bye bye. Dah. Thank you Dri.